Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bandara tidak seramai saat siang. Hanya beberapa orang yang terlihat berlalu lalang setelah mendarat dari penerbangannya sekarang ini. Maklum saja, sudah hampir tengah malam sekarang. Arun menyeret 2 koper milik istri dan anaknya. Dia bersamakan mengantar Alea dan Timothy untuk kembali ke Indonesia sesuai jadwal. Iya, liburan telah usai. Saatnya mereka ke rutinitas Harusnya, tapi Arun memutuskan untuk tinggal lebih lama di Brisbane, menemani Kan dan Dikta. Jangan ngomong apa-apa soal Troy, oke? Sekali lagi, Arun memperingatkan istrinya. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu tentang keadaan sahabatnya. Alea hanya mengangguk lalu mencium sang suami. Meski berat, dia harus merelakan sang suami menetap di sini lebih lama demi sang sahabat. Karena biar bagaimanapun, Troy punya andil yang besar dalam hidup mereka. Hey boy, jaga mama selama papa tidak ada. Kamu tahu papa sayang kalian. Arun berkata dengan penuh kasih sayang, menunggu jawaban dari Timothy. I love you too, Dad. Lalu Timo memeluk ayahnya. Kabari kalau sudah sampai, love you. Kini giliran Arun memeluk dan mencium istrinya. Semua baik-baik saja, dia akan bertahan dan kembali sehat, ucap Alea, berusaha membesarkan hati suaminya. Arun selalu membenci perpisahan, terlebih dengan keluarga kecilnya. Mereka tidak pernah terpisah sejauh ini. Dan yang lebih menyebalkan lagi, dia tidak tahu berapa lama mereka akan berpisah. Karena Arun tidak bisa memastikan kapan Troy akan sadar. Ketika anak dan istrinya sudah menghilang di balik pintu keberangkatan, Arun menemui Kan yang masih setia menunggu. Keduanya lalu bergegas menuju rumah sakit menemani Dikta yang sendirian di sana. Apa kamu tahu di mana Venita? Tanya Arun tiba-tiba. Saat ini beliau di Canberra. Beberapa hari yang lalu, Mr. Darin berkunjung ke sana, tapi tidak menemukan keberadaan beliau. Jawab Kan sedikit putus asa. Kan tahu kalau bosnya masih menyimpan perasaan kepada Venita. Karena hal itu tergambar jelas di mata Troy. Bagaimana kehidupan hampa itu dijalaninya setelah berpisah dari sang istri. Dan Kan harus melihat itu untuk kedua kalinya. Kamu tahu di mana kediaman keluarga Mayer? Yes, sir. Tolong jadwalkan penerbangan ke Canberra secepatnya. Kita harus segera memberitahu Venita tentang ini, kata Arun menjelaskan maksud dari rencananya. Kan hanya menganggukkan kepala dan mengingat hal itu. Dia harus bergerak cepat karena apa saja bisa terjadi, bahkan dalam hitungan detik. Pemeriksaan pagi sedang berlangsung. Seharusnya obat bius Troy sudah habis. Tapi kenapa dia belum bangun juga? Pertanyaan itu menghantui ketiganya. Khawatir kalau ada skenario buruk yang harus mereka hadapi. Kami masih memantau keadaan pasien. Ini hanya dugaan sementara. Tapi kami khawatir kalau pasien kemungkinan mengalami koma. Jelas Dr. Thompson kepada ketiganya. Jangan bercanda, dokter. Hidup teman saya dipertaruhkan di sini, bentak Dikta, tidak percaya dengan penjelasan sang dokter. Ini masih dugaan, sir, belum final. Maka dari itu kita akan melakukan tes lagi, memastikan semuanya sekali lagi sebelum memberikan vonis. Rasanya sangat menyesakkan dada. Kenapa kejadian ini harus terjadi? Memang semua hal yang terjadi atas kehendak Tuhan. Dan pasti ada hikmah di balik semuanya. Tapi rasanya ini terlalu sulit untuk dicerna. Aku akan mencari Venita. Dia harus tahu keadaan Troy, ucap Arun ketika mereka hanya duduk terdiam. Mungkin mudah menemukannya. Tapi apa akan semudah itu membawa Venita ke sini? Nada Dikta terdengar pesimis. Venita mungkin orang yang penurut, tapi bila dilihat, sepertinya dia juga punya sifat keras kepala. Sama seperti Troy, dan membawa Venita ke sini akan sedikit perlu usaha ekstra bila mengingat ada seorang Mayer yang melindungi. Tentu itu harus
dipikirkan juga. Mayer bukan orang yang mudah diajak kompromi. Dikta memperingatkan. Banyak desas-desus yang mengatakan bahwa Fritz Mayer meski tampak lembut tapi juga keras. Aku tahu, aku akan berusaha, jawab Aaron. Dia pernah beberapa kali berurusan dengan Fritz Mayer untuk urusan pekerjaan. Dan diakuinya itu bukan hal yang mudah untuk bisa menyenangkan hati sang Mayer. Meski sulit menyenangkan hatinya, ada benefit besar bila kita berhasil melakukan hal itu. Kapan kamu berangkat? Setelah hasil pemeriksaan keluar. 2 hari selanjutnya digunakan mereka untuk mulai membagi tugas. Siapa yang akan berjaga di siang hari dan malam hari, agar mereka bisa bergantian istirahat dan tidak drop. Sebenarnya hanya Dikta dan Aaron yang menjaga, karena kan harus membackup pekerjaan yang ditinggalkan Troy sementara waktu ini. Melihat hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, kami menyimpulkan bahwa pasien mengalami koma. Penjelasan dokter rasanya ada yang salah. Baik Aaron maupun Dikta tidak mempercayai hal itu. Apa pihak rumah sakit sudah berusaha semaksimal mungkin? Kenapa Troy bisa koma kalau mereka sudah berusaha? Apa rencana Tuhan untuk Troy saat ini? Sama seperti kebanyakan ibu hamil yang lainnya, Freya sangat bahagia dan bersyukur. Semua tenaga dan pikirannya tercurah hanya untuk bayi yang sekarang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Setiap hari dia akan didampingi oleh tenaga ahli untuk membantu Freya mengolah tubuh dan pikirannya. Bahkan terkadang Fritz akan dengan senang hati ikut, membuat mereka seperti layaknya pasangan biasa. Siapa yang mengira kalau mereka adalah kakak adik? Tujuan Fritz selalu mendampingi Freya adalah supaya sang adik tetap merasa tenang dan mendapat sosok suami yang tidak ada. Dan ya, Fritz yang telah jatuh hati kepada keponakannya rela memberikan seluruh waktunya tanpa syarat. Semuanya berjalan lancar dan bahagia. Tak ada gangguan ataupun masalah, dan Freya benar-benar melupakan laki-laki yang seharusnya ada di sampingnya sekarang. Maaf Sir, seseorang bernama Aaron Green ingin menemui Miss Mayer, ucap Brendan. Sang kepala pelayan sengaja menemui tuannya terlebih dahulu sebelum meneruskan pesan kepada sang nona. Hal itu tak lepas dari perintah sang tuan untuk memberitahunya semua hal yang menyangkut adiknya sebelum sampai ke telinga Freya. Aku akan menemuinya, jangan biarkan Freya tahu, jawab Fritz sambil bangkit dari duduknya. Aaron Green, untuk apa dia mencari Freya? Apa ini ada hubungannya dengan Troy? Meski banyak spekulasi kenapa seorang Aaron Green datang kemari, semuanya tetap menjurus ke satu orang itu, Troy Darin. Bahkan sekarang laki-laki itu menggunakan sahabatnya untuk bisa bertemu dengan Freya. Mr. Greeny, Fritz menyambut kedatangan tamu istimewanya. Mr. Mayer, dengan sikap sopan, Aaron menyalami sang tuan rumah. Fritz menyuruh tamunya untuk duduk dengan isyarat yang dipahami oleh Aaron. Keduanya duduk di ruang tamu. Boleh saya bertemu Venita? Ada hal yang harus saya sampaikan kepada Venita. Aaron berusaha berterus terang tanpa perlu basa-basi. Untuk keperluan apa? Troy, ini menyangkut sahabatku. Maaf Mr. Greeny, tapi tidak ada Venita di rumah ini. Dan kalau menyangkut masalah dengan Mr. Darin, silakan hubungi pengacara saya. Tampak Fritz tidak mau memperpanjang pembicaraan mereka. Dia lalu bangkit dan meninggalkan ruang tamu. Apa begitu perlakuan kamu kepada Troy? Aku mengakui dia memang salah. Tapi apa kamu tahu bahwa Venita juga memiliki kesalahan? Aaron sengaja meninggikan suaranya, berharap Venita akan mendengarnya dari dalam rumah dan menemuinya. Persetan dengan sopan santun, Aaron mulai hilang kesabaran hanya dalam waktu yang singkat. Setiap waktu yang dia lewatkan sangat berharga, terlebih menyangkut Troy. Terlepas dari siapa yang salah, keduanya sudah mengambil jalan masing-masing. Jadi untuk apa membahas hal itu lagi? Suara tenang Fritz terdengar datar tanpa emosi.
Kalau tidak ada yang penting, silakan meninggalkan rumah ini. Fritz masuk ke dalam rumah, bersikap seolah tidak terjadi sesuatu. Dan Arun yang dipandu Brendan keluar dari kediaman keluarga Mayer. Arun tidak langsung pergi begitu saja setelah mendapat perlakuan tidak baik. Dia yakin cepat atau lambat Venita akan keluar rumah. Saat itu terjadi, Arun bisa langsung mengatakan tujuannya kepada Venita. Sayangnya setelah 3 hari menunggu dan memantau, tidak ada tanda-tanda Venita menampakkan diri. Rasa putus asa mulai mendatanginya. Apa aku harus bertahan? Sampai kapan? Tanya Arun melalui sambungan telepon. Di sela menunggu, Arun menelpon istrinya. Sabar sebentar lagi, aku yakin Venita akan muncul. Suara Alia selalu bisa membuat Arun merasa tenang, meski itu hanya lewat sambungan telepon. I hope so. Ucapan Alia bagaikan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Arun melihat istri Troy Darin itu keluar dari rumah dengan mobil. Dan yang lebih beruntungnya lagi, perempuan itu pergi seorang diri. Segera saja Arun mengikuti kemana mobil itu melaju. Tentunya dengan menjaga jarak aman agar tidak ketahuan kalau dia sedang menguntit. Apalagi dia sedang menguntit seseorang yang penting bagi Fritz Mayer. Bisa bahaya kalau dia ketahuan. Freya pergi menuju sebuah taman yang ada di pinggir kota. Di sana terhampar bunga-bunga yang cantik dan pepohonan yang rindang, sama seperti yang ada di halaman belakang rumahnya. Setelah meminta Paul untuk menunggu di mobil, Freya ingin menikmati hari yang cerah ini dengan berjalan-jalan, menghirup sebanyak mungkin aroma bunga yang menyegarkan, juga menikmati kesendiriannya. Beruntungnya taman hari ini tidak seramai biasanya. Maklum saja ini adalah hari Senin dan masih dalam jam kerja. Venita, suara itu terdengar. Tentu saja Freya segera menghentikan langkahnya. Siapa yang akan memanggil nama itu di sini? Kecuali dia, orang yang sudah lama mengenalnya. Siapa? Apakah itu Troy? Venita, ini Arun. Ucap suara itu lagi setelah tidak mendapat respon dari orang yang dipanggilnya. Entahlah, tapi terdengar bahwa orang yang memanggilnya bukan Troy. Freya merasa lega dan kekhawatirannya segera menghilang. Lalu Freya membalikkan badannya menghadap Arun yang tampaknya sedikit terkejut. Freya bisa menduga bahwa sahabat Troy itu terkejut melihat Freya yang tampak lain. Ditambah lagi perutnya sekarang sudah membuncit. Kamu ada waktu? Arun mulai berjalan mendekati Freya. Respon Freya adalah melangkah mundur. Ada apa? Itu anak Troy, tanya Arun mengamati perut buncit Freya. Ini anakku. Oke, ekspresi Arun tidak bisa ditebak. Tapi Freya tidak mau berlama-lama mengurusi Arun. Seketika Freya menyesal menyuruh Paul untuk tetap di mobil. Dengan langkah sedikit gugup, Freya berjalan menjauh. Sebisa mungkin dia segera mencapai mobil yang membuatnya merasa aman. Temui Troy meskipun sekali. Aku yakin dia nungguin kamu sekarang. Please. Suara Arun di kejauhan masih tetap terdengar. Apapun itu, Freya sudah tidak mau berurusan lagi dengan Troy Darin dan orang-orang di sekitarnya. Dia hanya ingin hidup damai dan anaknya dan melupakan masa lalu. Tapi kenapa itu terasa sulit? Bahkan ketika dia merasa semuanya berjalan lancar, ada saja sesuatu atau seseorang yang membuatnya teringat pada Troy. Tampaknya Arun tidak mau menyerah begitu saja. Dia masih mengejar Freya yang hampir mencapai mobilnya. Hampir saja dia berhasil meraih tangan Freya. Kalau saja Freya tidak berteriak, membuat Paul menyadari ada hal yang tidak beres. Pengawal itu langsung saja menghalangi Arun dan membekuknya. Freya sempat mendengar suara erangan Arun karena kesakitan. Paul sudah berhasil membuat Arun bertekuk lutut. Tapi Freya tidak memperdulikannya. Dia tetap memasang wajah datarnya dan bersikap setenang mungkin. Begitu sampai di rumah, Freya langsung mengurung diri di kamar sampai Fritz pulang. Kamu baik-baik aja?
Fritz yang baru saja kembali dari kantor langsung mendatangi kamar Freya. Dia sangat khawatir. Tadi siang Fritz mendapat telepon dari Paul, pengawal yang khusus dia sediakan untuk menjaga Freya itu, memberitahu bahwa ada orang asing yang mengikuti Freya tadi. Dan Paul bercerita bahwa meski Freya ketakutan, dia menyembunyikan ketakutan itu dengan sempurna. Aaron Greene, hanya itu yang Freya ucapkan. Fritz langsung memeluk adiknya. Kini dia tahu bagaimana takutnya Freya. Itu artinya Troy semakin dekat dengan mereka. Kamu mau pindah? For a while. Anehnya Freya menggelengkan kepalanya. Let's meet him for the last time. Genggaman Freya sangat kuat di tangan Fritz. Ada sedikit kekhawatiran yang melingkupi Fritz. Iya, dia takut hal ini akan mempengaruhi kesehatannya dan juga bayi Freya. Mengingat betapa besar usahanya untuk bisa sampai sekarang ini. Temani aku, lanjut Freya lagi. Aaron tak pernah menyangka kalau Fritz Mayer akan menyewa pengawal untuk menjaga Venita. Dan kunci yang dibuat oleh pengawal itu benar-benar menyakitinya. Badannya bisa saja remuk kalau saja pengawal itu tidak segera melepaskan kunciannya. Gila gak sih si Mayer itu? Sakit semua badanku, keluh Aaron ketika mengabarkan kepada Dikta perkembangan terakhirnya. Dan dia masih belum bisa membawa Venita untuk bertemu Troy di Brisbane. Mau gimana lagi? Coba kalau kamu berada di posisi Fritz, kata Dikta. Apa rencana kamu selanjutnya? Entah, mungkin aku harus menemui Mayer lagi. Kalau nggak berhasil juga gimana? It's okay, karena kamu sudah mencoba. Asal jangan korbanin nyawa kamu aja, kata Dikta. Karena apa saja bisa terjadi. Setelah mematikan sambungan telepon, Aaron berniat untuk kembali ke apartemen Troy dan beristirahat. Lelah yang dialaminya bukan hanya lelah fisik, tapi juga mental. Seolah dia diburu waktu untuk bisa segera membawa Venita bertemu dengan Troy. Ketika memejamkan matanya, Aaron merasa ponselnya bergetar. Panggilan masuk dari nomor asing. Halo, Mr. Greene, Anda ditunggu Mr. Mayer di bawah. Silakan turun untuk bertemu dengan beliau. Lalu sambungan telepon terputus. Sangat tidak sopan, khas seorang Mayer yang bahkan sekarang diikuti oleh para pegawainya. Meski sedikit tidak percaya, Aaron tetap saja turun ke bawah untuk mencari sosok yang menyebalkan itu. Benar saja, sebuah mobil hitam sudah menunggunya. Dia bisa melihat Fritz Mayer berada di dalam mobil itu, duduk dengan tenang dan datar. Melihat Aaron mendekati mobil itu, sang pegawai segera menganggukkan kepalanya dan membuka pintu. Entah kemana Aaron akan dibawa pergi. Selama perjalanan, tak ada yang bersuara dan Aaron pun tidak berniat untuk memulai percakapan. Ternyata mereka menuju hotel. Dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, Fritz melangkah menuju kamar yang ada di lantai 10. Seolah memang dia sudah mempersiapkan kamar itu untuk bertemu dengan Aaron. Perasaan tidak enak langsung menyergap. Pemikiran bahwa dia akan dihabisi oleh Fritz Mayer akan menghilang jejaknya terlintas. Bukan hal sulit bagi seorang Mayer untuk melakukan hal itu. Bahkan mungkin tidak akan ada orang yang menyadarinya bahwa sebuah nyawa sudah meninggalkan tubuhnya di dalam hotel mewah ini. Di depan kamar yang mereka tuju dijaga oleh seseorang. Aaron mengenali pengawal itu sebagai orang yang telah menghajarnya. Apa itu artinya Venita ada di dalam kamar hotel ini? Pertanyaan Aaron segera terjawab. Di sana, di sofa yang paling empuk, Venita duduk dalam diamnya. Entah kenapa Aaron seperti melihat Fritz dalam tubuh perempuan. Keduanya sangat mirip saat berpose seperti itu. Duduk diam tanpa ekspresi, membuat Aaron curiga. Apakah mereka bernapas atau tidak? Fritz tentu saja langsung menyuruh Aaron untuk duduk. Apa yang ingin kamu sampaikan? Suara Fritz terdengar. To the point. Bisa aku bicara empat mata dengan Venita? Sedikit keraguan menyelinap dalam suara Aaron. Dia tentu saja takut melakukan kesalahan yang berakhir dengan dihajar lagi.
Itu bukan pengalaman yang menyenangkan, oke? Dilihatnya Fritz memandang Venita seolah meminta penjelasan. Dan jawaban Venita hanyalah sebuah anggukan. Tak lebih dari 10 menit, ucap Fritz mengancingkan jasnya dan berpindah ke ruang lain yang ada. Melihat Fritz keluar dari ruangan, Arun langsung menghela napas. Rasanya dia baru saja lolos dari maut. Ini pertama kalinya dia berurusan dengan Fritz seserius ini. "V, ayo ikut ke Brisbane. Troy sangat membutuhkan kamu," kata Arun tak mau menyia-nyiakan waktu. Dan anak itu, Venita memang tidak pernah menyebutkan bahwa anak yang ada di perutnya adalah anak Troy. Tapi Arun dengan penuh keyakinan merasa bahwa itu adalah anak Troy. Ditambah lagi, Venita bukan tipe perempuan yang mudah untuk disentuh. Atau itu hanya teori Arun semata? Apapun itu, dia harus meyakinkan Venita dalam waktu 10 menit. "Mr. Greene, kamu tahu bahwa Troy tidak pernah menginginkan ini. Jadi aku mohon berhentilah mengusik hidupku dengan urusan yang menyangkut Troy. Tapi kamu gak tahu gimana gilanya Troy ketika kamu meninggalkan dia. 2 kali." Penekanan kata yang dilakukan Arun menegaskan bahwa apa yang terjadi sekarang ini juga salah Venita. Meski hanya sebagian kecil dan kamu gak tahu betapa Troy hanya mengharapkan kamu. Apa kamu pernah memikirkan Troy sekarang ini? Venita diam saja. Oke, mungkin beberapa kata yang diucapkan Arun berhasil mengusik Venita. "He's dying. Dokter menyatakan dia koma." Venita langsung membeku. Jelas terlihat bahwa dia ingin mendengar penjelasan lain tentang perkataan Arun barusan. "Seminggu yang lalu dia kecelakaan. Beberapa hari setelah dia datang ke sini untuk menemuimu. Dan sekarang dia berjuang untuk bertahan. Dokter tidak tahu berapa lama dia akan koma." Arun mengutak-atik ponselnya, memperlihatkan Troy yang terbaring lemah di tempat tidur dengan berbagai selang dan kabel yang terhubung ke alat-alat penyongkong kehidupan. Setitik air bening itu jatuh dari pelupuk mata Venita. Meski merasa menjadi orang yang paling jahat, tapi Arun tetap harus bisa mencapai tujuannya dan meyakini bahwa Troy akan tersadar setelah Venita di sisinya. Bersambung. Thank you for watching.